Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hai masyarakat Indonesia, para rekan pendidik serta anak-anakku sekalian di seluruh tanah air Indonesia, jumpa kembali dengan Ibu. Di sini Ibu akan bertausiah tentang mari kita songsong Lailatul Qadar. Sebelum Ibu menyampaikan tausiah, pertama-tama dan utama mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini, pada siang ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat kerabat beliau dan pengikut-pengikut beliau hingga yaumil kiamah nantinya. Wahai masyarakat Indonesia, muslimin dan muslimat, rekan-rekan pendidik serta anak-anakku sekalian yang berbahagia, sebelum Ibu menyampaikan tausiah pada hari ini, mari kita dengarkan dulu salah satu surah yang berkenaan dengan bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkan malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Yaitu malam Qadar adalah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turunlah malaikat-malaikat Allah bersama malaikat Jibril dengan berbagai urusan Tuhan mereka. Dan pada malam itu sejahtera hingga terbit fajar. Wahai masyarakat Indonesia, muslimin dan muslimat tanah air Indonesia, rekan-rekan pendidik serta anak-anakku sekalian di seluruh Indonesia. Jadi kita sekarang berada dalam Ramadan 1446 Hijriah, yaitu tanggal 17 Ramadan bertepatan dengan 17 Maret 2025. Anak-anakku sekalian, jadi kita ini sudah memasuki malam ganjil. Jadi 10 ulama mengatakan 10 malam ganjil ini biasanya orang suka berjaga-jaga. Karena apa? Pada malam itu akan datang salah satu malam yang diimpikan, yaitu malam Lailatul Qadar. Tadi disebutkan sudah dalam surah Al-Qadar, atau surah yang artinya sangat berharga, atau surah yang namanya sangat mulia karena ada kemuliaan turunnya Al-Quran pada salah satu malam ganjil. Apakah mungkin misalnya malam itu terjadi malam tadi, malam tanggal 17? Oh tidak, ternyata karena pada malam 17 tadi itu hujan sangat lebat. Nah kita jaga lagi pada malam tanggal 19, 21, 23, 25, 27 sampai dengan malam 29. Di antara malam-malam ganjil itu biasanya ulama dan muslimin dan muslimat itu sholat tahajud. Bahkan mereka itu biasanya tidak tidur mulai habis sholat tarawih, hanya berjaga-jaga supaya ketemu dengan malam Lailatul Qadar. Kemuliaan malam Lailatul Qadar ini menurut ulama itu doa kita selalu diijabah.
Jadi berdoa di pada malam ketemu di salah satu malam Lailatul Qadar ini diijabah. Misalnya kita hendak sehat selama hidup, mungkin berdoalah di malam itu. Atau kita hendak kepingin murah rezeki, sugih, kaya, mungkin bisa juga di malam itu. Pingin takwa, kepingin alim, kepingin dalam hidup itu dilalui dengan kemudahan, sehingga akhir hidup kita mengalami husnul khotimah. Nah, para muslimin dan muslimat di seluruh tanah air Indonesia, jadi sebaiknya mungkin di setiap malam ini setelah ini kita memang harus sholat tahajud. Jadi sholat tahajud, berdoa, mintalah sebanyak-banyaknya doa. Siapa ketahui kita ketemu di malam Lailatul Qadar yang sama sekali kita tidak mengetahuinya. Tapi sebagian ulama bahkan Rasulullah selalu ketemu Lailatul Qadar ini karena mereka selalu beramalan sepanjang malam tanggal ganjil ini. Bahkan Rasulullah itu setiap malam tidak tidur sampai nanti subuh. Nah, ternyata malam kemuliaan Lailatul Qadar ini setiap kita beramalan, baca Al-Quran atau beramalan solehah, sholat kita persis ketemu malam Lailatul Qadar ini diberi oleh Allah kebaikan. Tadi kita disebut pada ayat kedua tadi, ayat ketiga. Jadi malam Lailatul Qadar adalah kebaikannya dibalas dengan 1000 bulan. Jadi 1000 kali pada bulan biasa. Nah, sekarang apabila ini malam Lailatul Qadar yang kita ketahui adalah ada tanda-tandanya. Jadi pada malam ganjil, senja menjelang malam Lailatul Qadar itu biasanya udaranya sudah kelihatan berubah, nyaman sekali, sejuk, tidak panas dan tidak hujan. Nah, ini ada burung-burung yang turun pada langit, ini menandakan ada perubahan alam. Jadi ini menunjukkan bahwa malam itu menurut sebagian ulama ada tanda-tanda bahwa Lailatul Qadar. Kemudian nanti pada malam harinya kita akan melihat langit. Langit itu ternyata nampak bintang-bintang tidak ada, seperti tidak ada, hanya ada 1-2, bahkan nanti tenggelam sama sekali. Menurut penjelasan ulama itu karena turunnya malaikat pada malam itu. Jadi turunnya malaikat pada malam itu, terutama malaikat Jibril dan malaikat-malaikat rombongan lainnya, itu menutupi langit sehingga bintang itu lindung. Tetapi cahaya bulan terang benderang. Jadi cahaya bulan ada, tapi bintang tidak ada sama sekali. Nah, ini biasanya ada orang-orang ulama atau orang-orang alim atau orang-orang beribadah. Nah, ini bisa aja menemui pada saat itu mereka dan Allah tidak memilih mana yang harus menemui Lailatul Qadar tadi. Jadi sesuai dengan takdirnya. Kemudian ada yang jalannya dengan berusaha, ada yang memang takdirnya memang ketemu malam Lailatul Qadar tadi. Jadi apabila dia beramalan, apabila dia berambar, sholat, apabila dia baca Al-Quran, maka diberi ganjaran oleh Allah. Pada malam itu dia punya pahala 1000 kali lipat. Andainya kemudian memintalah dengan doa yang sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, dan insya Allah menurut ulama doa itu akan terangkat di atas langit dan diijabah. Dan tidak semua doa lama, ada kadang-kadang orang mengeluh kenapa kadang mau kada terkabul doa, karena kita sebenarnya menjalani kehidupan itu sesuai dengan memang sudah ditakdirkan. Lalu bagaimana takdir itu berjalan sesuai apa yang adanya dikehendaki oleh Allah? Manusia boleh bersyariat, jadi bersyariat sehingga takdir itu akan berubah. Boleh ini. Nah, jadi ini menurut penjelasan ulama. Nah, jadi pada malam itu akan ada kenyamanan udara. Jadi tidak dingin, tidak terlalu dingin, tidak panas, sampai nanti menjelang terbit fajar. Jadi malaikat ada di bumi, ada di langit, ini menutupi cahaya bintang, ini sampai dengan menjelang fajar. Sehingga menurut keterangan sebagian ulama ini seperti sepoi-sepoi angin yang sangat menyamankan. Sehingga seandainya angin Lailatul Qadar itu melewati suatu rumput, maka rumput itu akan merabah, bunga-bunga itu akan seperti
tertiup angin tadi. Nah, jadi malaikat itu mengabulkan semua urusan yang dikehendaki oleh manusia pada malam itu. Jadi seandainya kita ketemu pada malam itu, semua urusan, semua keinginan, semua hajat, insya Allah menurut ulama, kemudian ada tertulis di Al-Quran ini, akan dikabulkan. Jadi akan diijabah. Kemudian semua pahala, semua ibadah kita akan dibalaskan oleh Allah, dilipatkan oleh Allah 1000 kali kebaikan. Nah, demikian kemuliaan malam Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan kita, walaupun kita tidak tahu, tapi kita ada nantinya, misalnya terbangun, nah kita merasakan, oh ini malam Lailatul Qadar kayaknya nih, rasa hati itu ada seperti itu, karena udaranya nyaman banget nih, kayak dingin, kayak sedang dingin. Nanti ketahuan sampai paginya tuh orang malas bangun. Nah, ini ketahuannya di situ, malas bangun, kayak tidur tuh nyenyak sekali. Bahkan orang yang tidak menemui Lailatul Qadar pun, bila dia malas bangun karena nyamannya udara pada malam itu, yaitu malam Lailatul Qadar. Sehingga yang beruntung adalah yang dia sempat memanjatkan doa, dan pahalanya pada malam itu sudah tertulis mulai senja. Jadi mulai senja itu sampai malam, sampai ke pagi. Kemudian malaikat tadi kembali pada saat setelah fajar. Nah, demikian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan tausiah pada hari ini bermanfaat dan sangat berguna. Kita masing-masing berusaha, mudah-mudahan kita ketemu di malam Lailatul Qadar yang kita tunggu beberapa hari lagi sampai sebelum sampai kita akan menjelang hari raya